Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) Latihan. Perbedaan. Tuhan menciptakan manusia secara berpasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan. Laki-laki berambut pendek, perempuan berambut panjang. Laki-laki memakai celana, perempuan memakai rok. Meskipun berbeda, kita harus hidup rukun. Perbedaan agama. Agama merupakan keyakinan yang dianut setiap orang. Di Indonesia ada 6 agama. 1 Islam, 2 Kristen, 3 Katolik, 4 Hindu, 5 Buddha, 6 Konghucu. Meskipun kita memiliki perbedaan agama, namun kita harus hidup rukun. Kita harus menghormati teman dan orang lain yang sedang menjalankan ibadah. Kita harus menghormati teman dan orang lain yang sedang sholat. Kita harus menghormati teman dan orang lain yang melaksanakan kebaktian atau misa, atau mereka yang merayakan hari raya Waisak, Galungan, Idul Fitri, atau teman yang sedang berpuasa. Islam. Umat Islam menjalankan ibadah dengan sholat. Umat Islam beribadah di masjid. Kitab suci umat Islam adalah Al-Quran. Hari raya umat Islam adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Kristen. Umat Kristen beribadah dengan kebaktian. Umat Kristen beribadah di gereja. Kitab suci umat Kristen adalah Injil. Hari raya umat Kristen adalah Natal atau Christmas. Katolik. Umat Katolik beribadah dengan kebaktian. Umat Katolik beribadah di gereja. Kitab suci umat Katolik adalah Injil. Hari raya umat Katolik adalah Natal atau Christmas. Hindu. Umat Hindu beribadah dengan sembahyang. Umat Hindu beribadah di pura. Kitab suci umat Hindu adalah Weda. Hari raya umat Hindu adalah Nyepi dan Galungan. Umat Hindu banyak terdapat di Bali. Buddha. Umat Buddha beribadah dengan sembahyang. Umat Buddha beribadah di wihara. Kitab suci umat Buddha adalah Tripitaka. Hari raya umat Buddha adalah Waisak. Contoh bangunan umat Buddha yang terkenal adalah Candi Borobudur. Konghucu. Umat Konghucu beribadah dengan sembahyang. Umat Konghucu beribadah di kelenteng. Kitab suci umat Konghucu adalah Wuching dan Sishu. Hari raya umat Konghucu adalah Imlek atau perayaan tahun baru kalender Cina. Hidup rukun. Hidup rukun artinya hidup bersama dengan damai. Hidup bersama dengan damai. Hidup rukun membuat keluarga menjadi bahagia dan tenang. Contoh hidup rukun di rumah, bermain bersama kakak, adik, atau sepupu, menghormati orang tua,
menolong tetangga, atau mematuhi perintah ayah atau ibu. Contoh hidup rukun di sekolah: tidak bertengkar dengan teman, membantu teman, menghormati guru, dan tidak memilih teman. Hidup rukun harus dilakukan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Hidup rukun harus dilakukan sejak kecil. Agar tercipta hidup rukun harus ada sikap saling menghargai, sikap saling menghormati, tidak bertentangan, tidak bermusuhan, saling menolong, dan saling berbagi. Tata tertib. Tata tertib harus dipatuhi. Tata tertib membuat kita disiplin. Di rumah, kita wajib patuh pada aturan orang tua. Contohnya, tidak menonton TV pada hari sekolah. Di sekolah, kita wajib patuh pada aturan sekolah. Contohnya, tidak lupa mengerjakan PR, mengenakan baju seragam. Di masyarakat, kita wajib patuh pada aturan masyarakat. Misalnya, tidak membuang sampah sembarangan. Latihan, jawablah benar atau salah. 1. Anak perempuan berambut panjang. 2. Anak laki-laki memakai rok. 3. Hari raya umat Kristen adalah Natal. 4. Anak perempuan senang bermain bola. 5. Suku Betawi berasal dari Jakarta. 6. Ayah berjenis kelamin perempuan. 7. Ada 9 agama di Indonesia. 8. Indonesia hanya memiliki 1 agama. 9. Masjid adalah tempat ibadah umat Islam. 10. Umat Konghucu merayakan Hari Raya Imlek. Latihan, pilih jawaban yang benar, A, B, atau C. 1. Hidup rukun secara damai disebut hidup A. Rukun, B. Kacau, C. Mewah. 2. Saat ayah mencuci mobil, maka sikapku adalah A. Mengganggu, B. Membantu, C. Diam saja. 3. Agar tercipta hidup rukun, harus ada sikap saling A. Mengejek, B. Bermusuhan, C. Menghormati. 4. Contoh hidup rukun di sekolah adalah A. Berkelahi, B. Bermain bersama, C. Bermusuhan. 5. Manfaat hidup rukun di sekolah, kita akan teman. A. Dimarahi, B. Dimusuhi, C. Disenangi. 2. Membantu pekerjaan ibu adalah contoh hidup rukun. 3. 2.
3. Mengganggu kakak belajar adalah contoh hidup. 4. Mengerjakan tugas piket adalah contoh hidup rukun di. 5. Hidup rukun harus dimulai sejak. Latihan. Jawablah pertanyaan ini. 1. Sebutkan 2 contoh hidup rukun di rumah. 2. Sebutkan 2 sikap yang dapat menyebabkan hidup rukun. 3. Sebutkan akibat bila tidak hidup rukun dengan teman. 4. Bagaimana sikapmu jika ada teman yang terjatuh? 8. Bolehkah kamu memusuhi teman? Latihan ulangan. 1. Manfaat hidup rukun di rumah. Keluarga jadi A. Bermusuhan, B. Bahagia, C. Bertengkar. 2. Saat teman sedang piket di kelas, maka sikapku adalah A. Mengganggu, B. Meledek, C. Membantu. 3. Sikap saling membantu menciptakan hidup A. Rukun, B. Tidak rukun, C. Susah. 4. Contoh hidup tidak rukun di rumah adalah A. Bermain dengan adik, B. Membantu ibu, C. Mengganggu kakak. 5. Piket membersihkan kelas dilakukan secara A. Bersama-sama, B. Sendirian, C. Diam-diam. Isilah. 1. Hidup rukun adalah hidup bersama-sama secara 2. Saling menyayangi menciptakan hidup yang 3. Berkelahi adalah contoh hidup 4. Bila hidup tidak rukun di sekolah, kita akan bla 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 teman. 5. Bertengkar dengan adik adalah contoh hidup tidak rukun di. Jawablah. 1. Sebutkan 2 contoh hidup rukun di sekolah. 2. Sebutkan 2 sikap yang dapat membantu hidup rukun atau menyebabkan hidup rukun. 3. Bolehkah kita memilih teman saat bermain di sekolah? 4. Sejak kapan kita harus hidup rukun? 5. Apa yang kamu lakukan jika ada teman yang lupa membawa bekal?